Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore kepada Bu Aini selaku dosen pengampu mata kuliah Bela Negara kelas G578. Di sini kami akan mempresentasikan opini terkait dengan kebijakan komponen cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Komcat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galuh Zahira dengan NPM akhir 014. Perkenalkan, nama saya Ica Rahmania dengan NWM akhir 019. Perkenalkan, nama saya Agustina Winanditya dengan NPM akhir 0011. Perkenalkan, nama saya Anggun Dusitasari dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, saya Rishi Firdaus dengan NPM akhir 039. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu sebenarnya Komcat itu. Komcat atau yang disingkat itu dengan komponen cadangan itu adalah warga sipil yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk dilatih dan siap sedia membantu komponen utama pertahanan negara. Jadi emang Komcat adalah orang yang emang sangat bersedia menyediakan diri untuk menjadi komponen utama pertahanan negara untuk membantu TNI. Komponen cadangan Komcat adalah bagian dari sumber daya nasional yang disiapkan untuk membesar dan juga memperkuat kekuatan komponen sumber daya nasional yang disiapkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Komcat memiliki peran penting dalam membantu negara menghadapi situasi darurat, baik itu kondisi darurat militer maupun bencana alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Komcat terdiri dari 4. Dibagi menjadi yang pertama itu ada Komcat sumber daya manusia, yang kedua ada Komcat sumber daya alam, dan ketiga ada Komcat sumber daya buatan, dan yang keempat ada Komcat sarana dan juga prasarana. Dan untuk selanjutnya bakalan ada opini-opini terkait hadirnya Komcat di negara Republik Indonesia ini oleh rekan-rekan saya. Baik, akan saya serahkan kepada rekan saya yang pertama terlebih dahulu. Baik, saya setuju dengan adanya kebijakan Komcat karena kebijakan komponen cadangan Komcat ini dengan catatan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan pertahanan nasional. Nah, alasan saya setuju itu yang pertama, memperkuat pertahanan negara, yang kedua, menumbuhkan rasa bela negara, yang ketiga, efisien dan dalam kesiapan. Nah, namun penting untuk memastikan bahwa pelatihan itu dilakukan dengan serius agar Komcat siap operasional bukan sekedar formalitas. Nah, program ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau militerisasi masyarakat. Transparansi anggaran dan pelibatan publik diawasi dengan baik. Nah, jika kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi, saya percaya kebijakan Komcat adalah langkah positif bagi pertahanan negara. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Selanjutnya dari opini saya, dari opini saya, Komcat itu menurut saya sangat berfungsi sekali dan saya setuju dengan adanya Komcat karena yang pertama dari Komcat itu bisa meningkatkan kesiapan pertahanan negara. Jadi meningkatkan kesiapan dari warga negara sendiri, terutama sipil, itu untuk menghadapi ancaman atau situasi darurat. Kemudian memperluas sumber daya manusia, itu melibatkan warga negara dari berbagai latar belakang, kemudian juga bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran dari pertahanan. Jadi kita itu tidak bergantung pada pasukan tetap aja, kemudian bisa meningkatkan kesadaran bela negara juga terhadap seluruh rakyat Indonesia dan juga memberikan pelatihan dasar militer yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara. Juga bisa membantu mobilitas, kemudian
dalam keadaan darurat atau krisis itu memungkinkan mobilitas itu cepat dan memiliki kekuatan tambahan terhadap situasi tersebut. Jadi dengan kata lain, Komcat itu merupakan cadangan strategis yang memungkinkan negara untuk memperkuat ketahanan secara efisien dan cepat. Selanjutnya ada opini dari rekan saya juga. Baik, menurut saya tentang kebijakan Komcat itu sendiri, apakah Komcat itu penting? Menurut saya, iya, penting. Karena komponen cadangan itu memiliki peran sebagai penguatan sistem pertahanan semesta. Selain itu, Komcat juga mencerminkan semangat gotong royong dalam mempertahankan kedaulatan negara di tengah ancaman global yang semakin kompleks seperti konflik regional, ancaman cyber, atau perang hibrida. Kemudian juga keterlibatan masyarakat melalui Komcat itu sendiri memiliki cadangan strategis bagi militer. Nah, kebijakan ini itu akan memungkinkan nantinya untuk integrasi antara kekuatan reguler TNI dengan potensi sipil sehingga meningkatkan ketahanan nasional. Tetapi juga terdapat beberapa tantangan seperti sosial dan juga pelaksanaannya. Namun, implementasi kebijakan ini itu menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal sosial kepada masyarakat. Dengan ditunjukkan masih banyaknya warga yang kurang memahami tujuan dan juga mekanisme tentang Komcat itu sendiri, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan wajib militer terselubung. Nah, oleh karena itu, pemerintah itu perlu untuk menjamin bahwa keikutsertaan dalam Komcat itu bersifat sukarela, tidak melanggar hak asasi manusia, dan juga tidak mengganggu aktivitas ekonomi atau kehidupan sosial pesertanya. Jadi, yang dapat disimpulkan dari apa yang saya opinikan, bahwa kebijakan mengenai komponen cadangan itu merupakan suatu langkah yang penting dalam memperkuat pertahanan negara, namun keberhasilannya itu tergantung pada implementasi yang transparan, partisipasinya juga sukarela, dan juga pengelolaannya yang profesional. Nah, untuk itu, pemerintah itu perlu untuk terus memastikan bahwa kebijakan itu tidak hanya memperkuat militer, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun rasa cinta tanah air dan solidaritas nasional. Mungkin itu opini dari saya, bisa dilanjutkan ke teman saya yang lain. Selanjutnya, dilihat dari pentingnya komponen cadangan menurut undang-undang dan juga para ahli. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019, menurut Profesor Bayu yang merupakan salah satu orang yang terlibat dalam merumuskan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, Profesor Banyu ini menyampaikan dalam pergaulan internasional hubungan komponen cadangan dengan diplomasi pertahanan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di bidang pertahanan. Selain itu, Komcat dapat digunakan sebagai deterrent effect bagi pertahanan suatu negara. Sementara itu, menurut Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Andes Agnes Venus, menyampaikan bahwa komponen cadangan merupakan kegiatan real dari masyarakat dalam upaya bela negara. Nah, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung adanya pembentukan komponen cadangan, karena pembentukan komponen cadangan merupakan implementasi dari pembangunan sistem pertahanan negara, di mana komponen cadangan akan menjadi pengganda kekuatan komponen utama atau TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya. Untuk selanjutnya, Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami tentang mengapa Komcat itu penting dan berbagai opini dari kelompok kami dan juga dilihat dari UUD dan juga para ahli tentang Komcat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.